room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Fani dari kelas 9. Kali ini saya akan menjelaskan unsur intrinsik yang ada pada film pendek yang berjudul Angin Berhembus dengan Kejujuran. Nah, kalian bisa cek filmnya di channel Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI. Oh iya, dengar-dengar pemainnya dari JKT48 loh. Siapa aja kira-kira? Penasaran kan? Yuk simak videonya. Unsur intrinsik dibagi menjadi 7. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide gagasan dari sebuah cerita yang melatar belakangi film itu. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang menggambarkan peristiwa dalam cerita. Yang ketiga ada penokohan. Watak, karakter, atau sifat yang ada pada tokoh cerita. Alur, urutan kejadian, atau peristiwa yang membentuk cerita. Latar dibagi menjadi 3, ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana dalam cerita. Ada sudut pandang juga, posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Dan juga yang terakhir, amanat, pesan yang dipetik dalam cerita itu. Pada film Angin Berhembus dengan Jujur memiliki unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Temanya adalah moralitas dan etika. Moralitas dan etika adalah tema yang mengandung pertanyaan-pertanyaan tentang benar atau salah, buruk atau baik. Dalam film ini, Si sebagai karakter utama dihadapkan dengan situasi di mana mereka harus memilih atau memutuskan yang melibatkan nilai dan norma pribadinya. Tema ini sering menggambarkan konflik internal dan eksternal yang berkaitan dengan pertimbangan nilai moral dan etika. Tokoh dalam film ini ada Si, Mutiara Zara, Ari, dan Pak Mus. Watak atau penokohan. Pada tayangan ini bisa dilihat bahwa Z peduli akan sekitarnya. Dia tanpa berat hati dan rasa keikhlasannya membantu Pak Mus yang sedang kesusahan. Dia juga dermawan dan tidak membiarkan temannya melakukan hal yang buruk. Mutiara membantu Z untuk mengingatkan dan memberitahukan Ari bahwa itu salah. Dia tidak ingin temannya tersesat dalam hal keburukan. Dia juga berbagi makanan kepada Z. Sementara Ari, dia awalnya berbuat salah, namun dia juga orang yang menerima masukan baik dari Z dan Mutiara. Ari termasuk orang yang cerdas dalam memilah hal yang baik dan buruk. Selamat pagi, Z. Pak Mus adalah tipe orang yang penyabar. Dia susah payah membersihkan lapangan sekolah. Meskipun beberapa kali murid membuang sampah sembarangan, beliau tetap sabar membersihkannya. Alurnya adalah alur campuran karena terdapat scan di mana Z mengingat kejadian masa lalu. Latar waktu, pagi dan siang, karena di sana terlihat langit masih terang. Latar tempat, ada di depan sekolah, koridor menuju kantin sekolah, dan kantin kejujuran sekolah. Latar suasana, mengharukan, karena Z menolong Pak Mus yang sedang kesusahan, padahal dirinya juga berada di fase bimbang. Namun karena Z tahu Pak Mus lebih butuh daripada dirinya. Ini paling enggak buat ongkos bawa pulang. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga yang mengetahui dan biasa disebut sudut pandang yang serba tahu. Ya nggak apa-apa lah, sekolah juga nggak bakal rugi gara-gara sebungkus ini. Lagian juga aku udah pernah rodot lebih. Amanat yang dipetik dari film ini adalah bersikaplah jujur dimanapun kamu berada, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan. Percuma kalau kamu hebat namun tidak jujur. Tolong menolong bukan kewajiban, namun dengan kamu menolong orang lain, percayalah bahwa dirimu menemukan versimu yang lebih baik. Terlepas bonusnya kamu tertular virus kebahagiaan. Sehat.